Di sebuah desa nelayan terpencil yang berada di pinggir laut, hiduplah seorang nelayan bernama Arman. Setiap hari ia pergi melaut dengan perahunya, berlayar jauh ke tengah samudera untuk mencari ikan. Pagi itu, angin laut berhembus lembut dan laut tampak tenang. Dengan semangat, Arman melempar jala ke air, berharap mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Namun, tak pernah disangkanya, hari itu ia akan menangkap sesuatu yang jauh di luar dugaan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jalanya terasa berat, jauh lebih berat dari biasanya. Arman mulai menarik tali perlahan, pikirannya penuh dengan bayangan tangkapan besar. Ketika jala mendekati permukaan, ia tertegun. Sesosok makhluk berambut panjang terjebak di dalamnya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah ikan besar yang tak biasa. Namun, saat makhluk itu meronta-ronta, Arman terperangah. Di dalam jala itu, seorang wanita muncul dari kedalaman laut. Namun bukan wanita biasa. Bagian bawah tubuhnya berupa ekor ikan yang bersinar kehijauan di bawah sinar matahari pagi. Arman tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini?" bisiknya pelan. Wanita itu, meski masih terjebak di dalam jala, menatap Arman dengan mata biru jernih yang mencerminkan lautan. "Lepaskan aku," suaranya lembut, namun penuh kepanikan. Suara itu menggema di hati Arman, seolah berasal dari kedalaman samudera itu sendiri. Dengan cepat, Arman meraih pisau dan memotong jalanya, membebaskan makhluk aneh tersebut. Setelah terbebas, wanita itu tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, ia tetap mengambang di dekat perahu, seolah enggan pergi. "Siapa kau?" tanya Arman, hatinya campur aduk antara ketakutan dan penasaran. Wanita itu menatapnya, bibirnya melengkungkan senyuman samar. "Aku Naura," jawabnya, "putri dari kerajaan bawah laut." Arman merasa seperti sedang bermimpi. Namun, sentuhan angin laut dan deburan ombak membuktikan bahwa semua ini nyata. Selama beberapa saat, mereka hanya saling menatap. Arman tak tahu harus berkata apa. Naura, yang tampaknya merasakan kebingungan nelayan itu, mulai bercerita. "Aku terjebak di jala itu saat sedang menjelajahi permukaan. Tak banyak di antara kami yang berani naik ke atas, tapi aku selalu penasaran dengan dunia manusia," katanya dengan nada melankolis. "Dan kini, kau telah melihatku." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Arman merasa terhubung, seolah takdir telah mempertemukan mereka. Waktu terasa berjalan lambat. Arman memutuskan untuk mengabaikan ketakutannya dan mengajak Naura berbicara lebih lama. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, tentang kesepian Arman yang selalu diliputi oleh deburan ombak, dan tentang keingintahuan Naura akan dunia di luar laut dalam. Semakin lama mereka berbincang, semakin tumbuh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam hati Arman, muncul rasa yang berbeda, campuran kagum dan cinta yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Ketika senja mulai menjingga di cakrawala, Naura menatap langit dan berkata, "Aku harus kembali." Arman mengangguk pelan, meski hatinya tak ingin berpisah. "Akankah aku bertemu denganmu lagi?" tanyanya dengan nada harap. Naura tersenyum. Kemudian dengan gerakan halus, ia menyelam ke dalam air, meninggalkan hanya riak-riak kecil di permukaan. "Datanglah ke sini esok hari." Suaranya terdengar samar sebelum ia benar-benar hilang di dalam laut. Arman tak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus terbayang pada sosok Naura. Ia merasa hidupnya yang selama ini biasa saja, kini berubah menjadi petualangan yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Arman kembali ke tempat ia bertemu Naura. Dan benar saja, Naura muncul kembali dari kedalaman laut. Pertemuan demi pertemuan terjadi, hingga akhirnya, rasa cinta di antara mereka tumbuh semakin kuat. Meskipun berbeda dunia, Naura dan Arman merasa seolah tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Mereka menghabiskan waktu berbicara, tertawa, dan berbagi mimpi. Namun, keduanya tahu bahwa cinta mereka akan menghadapi banyak rintangan. Dunia laut dan darat sangat berbeda,
dan hubungan mereka tak mungkin diterima oleh orang lain. Namun, cinta yang sudah tumbuh di antara mereka begitu kuat hingga tak ada yang bisa menghentikannya. Setelah berminggu-minggu bertemu secara diam-diam, Arman membuat keputusan yang berani. "Naura, aku mencintaimu," katanya dengan suara tegas pada suatu malam. "Aku ingin menikah denganmu, meskipun kita berasal dari dua dunia yang berbeda." Naura terdiam sejenak, menatap dalam ke mata Arman. Ia tahu keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi hatinya sudah memilih Arman. "Aku juga mencintaimu, Arman," jawabnya lembut. "Aku akan menikah denganmu." Namun, keputusan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari perjalanan mereka yang penuh tantangan dan misteri. Naura harus memikirkan bagaimana caranya hidup di dunia manusia, dan Arman harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan menikahi makhluk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keduanya tahu bahwa jalan yang mereka pilih akan penuh dengan ujian, namun cinta mereka akan menjadi kekuatan terbesar untuk melewati semuanya. Setelah keputusan besar itu diambil, Arman dan Naura mulai merencanakan masa depan mereka. Namun, tantangan pertama yang harus mereka hadapi adalah bagaimana menyatukan dua dunia yang begitu berbeda. Arman tahu bahwa Naura tidak bisa tinggal di darat seperti manusia biasa. Ia juga khawatir bagaimana masyarakat desa akan bereaksi jika mereka tahu ia menikahi seorang putri duyung, makhluk mitos yang selama ini hanya dianggap legenda. Namun, cinta mereka sudah terlalu kuat untuk dihentikan oleh rasa takut atau keraguan. Setiap malam, Arman dan Naura bertemu di pantai yang sama, merencanakan hari di mana mereka akan menyatukan hidup mereka. Naura, dengan segala pengetahuan tentang sihir laut, berusaha mencari cara agar ia bisa hidup di darat bersama Arman. Setelah berminggu-minggu mencari, Naura akhirnya menemukan solusi. Sebuah mantra kuno yang bisa memberinya kaki seperti manusia, namun hanya dalam waktu yang terbatas. Naura akan bisa hidup di darat. Namun ia harus kembali ke laut setiap bulan purnama untuk mengembalikan kekuatannya. "Kita harus berhati-hati," ujar Naura pada suatu malam, saat mereka membicarakan rencana pernikahan mereka. "Mantra ini tidak permanen. Aku hanya bisa menjadi manusia untuk beberapa waktu. Setiap bulan purnama, aku harus kembali ke laut untuk memulihkan kekuatanku." Arman mendengarkan dengan seksama, memikirkan semua konsekuensi dari keputusan ini. Namun, baginya, kebahagiaan bersama Naura jauh lebih penting daripada segala batasan yang ada. "Aku tak peduli, Naura," jawabnya mantap. "Selama kita bisa bersama, aku rela menghadapi apapun." Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Tak ada pesta besar atau upacara mewah. Hanya mereka berdua, di bawah langit biru dan deburan ombak. Naura menggunakan mantra yang telah ia pelajari, dan seketika itu juga, ekornya berubah menjadi sepasang kaki indah. Ia kini tampak seperti seorang wanita biasa, meski aura mistis tetap memancar dari dirinya. Arman, dengan hati yang berdebar, menyematkan cincin sederhana yang ia buat sendiri dari kerang laut di jari Naura. Mereka resmi menjadi suami istri, meski tanpa saksi dari kedua dunia mereka. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk hidup di rumah kecil Arman yang terletak di tepi pantai. Naura, dengan segala keindahan dan pesonanya, cepat beradaptasi dengan kehidupan di darat. Meski sesekali ia masih merasa rindu akan dunia bawah laut yang ia tinggalkan. Arman, di sisi lain, merasa hidupnya kini sempurna. Ia tak lagi merasa kesepian. Setiap hari dihabiskan dengan senyuman, tawa, dan cinta yang mendalam. Namun, dalam hati, mereka berdua tahu bahwa kehidupan ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Meskipun mereka hidup bahagia, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di desa. Penduduk desa mulai curiga dengan perubahan dalam hidup Arman. Beberapa orang memperhatikan bahwa Arman kini sering menghilang ke pantai, dan ada yang mengaku melihat sosok wanita misterius yang kadang muncul di sekitar rumahnya. Gosip mulai beredar di kalangan tetangga, dan beberapa mulai bertanya-tanya apakah Arman menyembunyikan sesuatu. Namun, tak ada yang berani langsung bertanya kepadanya.
Suatu malam, saat mereka duduk bersama di tepi pantai, menikmati angin malam yang sejuk, Arman bertanya, "Bagaimana jika desa mulai mencurigai kita? Apa yang harus kita lakukan jika mereka tahu kebenarannya?" Naura menatap ke lautan, matanya menerawang jauh. "Kita harus tetap tenang, Arman. Jangan biarkan mereka tahu siapa aku sebenarnya. Dunia manusia belum siap menerima keberadaan Putri Duyung," jawabnya pelan, tapi penuh keyakinan. Arman mengangguk, meski rasa khawatir tetap menggantung di hatinya. Waktu berlalu, dan Naura mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kehidupan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Suatu hari, dengan senyuman bercampur kebingungan, Naura mengungkapkan kepada Arman bahwa ia sedang mengandung anak mereka. Arman terkejut, namun juga bahagia. Baginya, ini adalah hadiah terindah dari cinta mereka. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan rasa khawatir. "Bagaimana anak kita nanti?" tanya Arman pelan. "Apakah ia akan menjadi manusia seperti aku, atau sesuatu yang lain?" Naura tersenyum, menenangkan suaminya. "Anak kita akan istimewa, Arman. Ia akan menjadi jembatan antara dua dunia, laut dan darat. Tapi kita harus siap menerima apapun yang terjadi." Mereka berdua sadar bahwa kehadiran anak mereka akan membawa lebih banyak tantangan di masa depan. Tapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati kebahagiaan yang datang dari cinta yang telah mereka bangun bersama. Kehidupan mereka terus berjalan dengan tenang, meskipun ancaman dari luar mulai terasa semakin mendekat. Rasa penasaran dari para penduduk desa, serta misteri tentang bagaimana anak mereka akan lahir, menjadi beban pikiran yang semakin berat. Namun, di balik segala tantangan itu, Arman dan Naura tetap berpegang teguh pada cinta mereka. Mereka percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati apapun yang akan datang. Namun, di balik ketenangan itu, ada hal yang tak bisa mereka hindari, keberadaan Naura yang terus menarik perhatian dunia bawah laut. Segalanya mulai terasa tak pasti, dan badai besar tampaknya sedang mengintai di Cakrawala. Bulan-bulan berlalu, dan Naura semakin mendekati waktu kelahirannya. Tubuhnya yang dulu ringan kini semakin memberat, tapi ia tetap menjalani hari-harinya dengan damai di sisi Arman. Setiap malam, mereka duduk di tepi pantai, berbicara tentang masa depan anak mereka. Namun, di dalam hati, kekhawatiran Arman semakin tumbuh. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Naura tahu bahwa suaminya masih cemas tentang apa yang akan terjadi saat anak mereka lahir. Pada suatu malam, di bawah sinar bulan purnama yang terang, Naura duduk di tepi perahu sambil menatap lautan yang tenang. "Arman," panggilnya lembut. "Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Sepertinya waktunya sudah hampir tiba." Arman terkejut mendengar itu, meskipun ia tahu hari itu akan datang. Ia dengan cepat membimbing Naura kembali ke rumah mereka. Detik-detik kelahiran anak mereka yang sangat dinanti-nantikan telah tiba. Di dalam rumah, Naura mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Arman, dengan tangan yang gemetar, mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri penuh dengan ketakutan. "Aku di sini, Naura. Aku bersamamu," bisiknya. Naura tersenyum meski menahan rasa sakit. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Ketika bayi itu akhirnya lahir, ruangan seketika menjadi sunyi. Arman menatap penuh kekaguman pada makhluk kecil yang kini berada di pangkuan istrinya. Namun, bayangan kekhawatirannya menjadi nyata. Anak mereka lahir dengan ciri yang tak biasa, separuh manusia dan separuh ikan. Kaki anak itu tampak seperti ekor ikan, sama seperti ibunya sebelum mantra diucapkan. Arman terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun, Naura dengan tenang menatap bayi itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ini adalah keajaiban kita," ucapnya dengan penuh cinta. Bayi itu menangis. Suaranya seperti melodi laut yang mengalun lembut.
Arman akhirnya tersenyum. Meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini pada dunia? Bisiknya. Naura menggelengkan kepala. Kita tak perlu menjelaskannya sekarang. Dunia tak perlu tahu. Namun, jauh di lubuk hati mereka, keduanya sadar bahwa kehadiran anak ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan merawat bayi mereka, yang mereka beri nama Raka, yang berarti cahaya bulan. Raka tumbuh dengan cepat, dan semakin hari, ciri-ciri lautnya semakin terlihat jelas. Ekor ikan yang ia miliki berkilauan di bawah sinar matahari, sementara tubuhnya tetap menunjukkan tanda-tanda manusia. Naura sering membawanya ke laut, membiarkan anaknya berenang bebas di air. Sementara Arman berdiri di tepi pantai, memandang penuh kasih campur khawatir. Ia tahu anak ini istimewa, tapi juga berbeda, dan dunia manusia belum siap menerima perbedaan itu. Masalah mulai timbul ketika Raka semakin besar. Anak itu mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan luar biasa. Ia bisa berenang lebih cepat dari ikan manapun, dan mampu bertahan di bawah air jauh lebih lama dari manusia biasa. Selain itu, ada sesuatu yang aneh setiap kali ia berada di dekat laut. Air laut seakan merespons keberadaannya, bergolak lembut seolah-olah menari mengikuti gerakan Raka. Arman dan Naura menyadari bahwa anak mereka tidak hanya unik secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan yang berasal dari kedalaman lautan. Namun, di balik kebahagiaan itu, desas-desus mulai terdengar di desa. Penduduk mulai bertanya-tanya mengapa Arman dan Naura jarang terlihat membawa anak mereka ke desa. Ketika Raka sesekali terlihat, orang-orang mulai berbisik tentang keanehan anak itu. Kulitnya yang sedikit bersisik, caranya bergerak yang terlalu lincah, dan matanya yang begitu jernih seperti lautan. Gosip tentang Raka menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga kecil itu. Suatu hari, ketika Arman sedang berada di pasar desa, beberapa nelayan tua mendekatinya. "Kami mendengar sesuatu yang aneh tentang anakmu, Arman," salah satu dari mereka berkata dengan nada curiga. "Apa kau benar-benar yakin bahwa istrimu berasal dari sini? Ada yang bilang, dia bukan manusia." Arman terdiam, hatinya berdebar keras. Ia tahu saat ini akan tiba. Namun ia belum siap untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. "Anakku normal, seperti anak-anak lainnya," jawabnya dengan tenang, meskipun di dalam hatinya, ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ancaman dari desa semakin nyata. Penduduk desa mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar rumah Arman. Beberapa orang mengaku melihat Naura berjalan menuju laut di malam hari, sementara yang lain bersumpah pernah melihat Raka berenang seperti ikan. Rasa takut akan hal yang tak dikenal mulai menyebar di desa, dan ketakutan ini bisa berubah menjadi ancaman serius bagi keluarga Arman. Di tengah kekacauan itu, Arman dan Naura tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka harus membuat keputusan sulit untuk melindungi anak mereka dan cinta yang telah mereka bangun. Dunia manusia dan laut tampaknya semakin sulit untuk disatukan, dan mereka mulai bertanya-tanya apakah pilihan mereka untuk hidup bersama adalah keputusan yang benar. Sementara itu, kekuatan Raka semakin tumbuh, dan Arman serta Naura mulai menyadari bahwa anak mereka tidak hanya spesial, tapi juga memiliki takdir yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Waktu terus berjalan, dan Raka tumbuh semakin besar, semakin kuat, dan semakin sadar akan keunikan dirinya. Naura dan Arman berusaha sebaik mungkin menyembunyikan kebenaran dari penduduk desa, tetapi gosip semakin tak terkendali. Desas-desus tentang anak mereka yang setengah manusia dan setengah makhluk laut menyebar bak api. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Ketegangan di desa semakin meningkat, dan penduduk mulai merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar bertanya-tanya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Arman dan Naura mendengar suara riuh dari arah desa. Mereka berdua bergegas keluar rumah dan melihat sekelompok penduduk membawa obor, berjalan menuju rumah mereka dengan wajah penuh kemarahan dan ketakutan. Arman segera menuntun Naura dan Raka ke belakang rumah, ke arah pantai. "Kita harus pergi sekarang," seru Arman,
Sambil berusaha menjaga ketenangannya, Naura mengangguk, dengan cepat meraih tangan Raka, sementara Arman mengemasi beberapa barang seadanya. Namun, mereka terlambat. Sebelum mereka bisa mencapai pantai, penduduk desa sudah mengepung rumah mereka. "Kami tahu apa yang kau sembunyikan, Arman," teriak salah seorang pria dari kerumunan. "Istrimu bukan manusia, dan anakmu adalah makhluk terkutuk." Teriakan itu disambut dengan gemuruh suara persetujuan dari yang lain. Naura merasakan dada Arman berdebar keras di sampingnya. "Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya. Di tengah keributan itu, Raka, yang saat itu sudah menginjak usia remaja, melangkah maju. Tatapan matanya tegas, meski usianya masih muda. "Aku bukan kutukan," katanya dengan suara yang mengejutkan semua orang. "Aku hanyalah hasil cinta dua dunia. Aku tak pernah menyakiti kalian." Suaranya yang tenang dan penuh keyakinan membuat kerumunan terdiam sejenak. Namun ketakutan akan hal yang tak mereka mengerti tetap lebih kuat. Salah seorang nelayan tua maju dengan wajah penuh kemarahan. "Kau makhluk dari laut, dan laut telah menghancurkan hidup kami. Badai dan gelombang datang karena keberadaan kalian," serunya. Mendengar tuduhan itu, Naura tahu bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga mereka. Tanpa berpikir panjang, ia maju ke depan dan berdiri di samping Raka. Dengan kekuatan yang telah lama ia sembunyikan, Naura mengangkat tangannya ke arah laut. Dalam sekejap, ombak mulai bergolak, seolah mematuhi panggilannya. "Kami tidak membawa kehancuran," kata Naura dengan suara tenang tapi tegas. "Kami adalah bagian dari alam ini, sama seperti kalian. Laut bukan musuh kalian, dan kami bukan ancaman. Kami hanya ingin hidup dalam damai." Namun, meski kata-kata Naura penuh dengan kebenaran, ketakutan di hati manusia terlalu dalam untuk dihapuskan dengan mudah. Salah seorang penduduk desa mengangkat obor dan mengarahkannya ke arah Arman. "Kau sudah berkhianat pada kami, Arman. Kau bawa bencana ke desa ini," teriaknya. Melihat ancaman itu, Raka, yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, tak bisa lagi tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia berlari menuju pantai dan menyelam ke dalam laut. Saat Raka menyatu dengan air, tubuhnya bersinar dalam cahaya bulan purnama, memperlihatkan kekuatan laut yang ia warisi. Ombak besar terbentuk di sekelilingnya, seolah laut sendiri menanggapi kehadiran Raka. Dalam sekejap, lautan yang tadinya tenang berubah menjadi arena kekuatan besar yang tak bisa ditahan. Arman dan Naura menyaksikan dengan mata terbelalak, sementara penduduk desa mundur dengan ketakutan, menyadari bahwa mereka telah memancing sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Raka muncul dari dalam ombak. Tubuhnya setengah ikan, setengah manusia. Dengan kekuatan yang mengalir dalam darahnya, ia memanggil laut untuk melindungi keluarganya. Ombak-ombak besar yang mengelilingi Raka tiba-tiba tenang, namun tetap menjaga jarak antara penduduk desa dan keluarga kecil itu. "Aku bukan ancaman," ucap Raka. Suaranya menggema seperti suara laut itu sendiri. "Tapi jika kalian tak bisa menerima kami akan pergi. Kami tak akan kembali." Penduduk desa hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa di hadapan pemandangan yang mereka saksikan. Perlahan-lahan, mereka menurunkan obor mereka, menyadari bahwa mereka tak berdaya di hadapan kekuatan laut yang tak mereka pahami. Satu persatu, mereka mulai mundur, meninggalkan Arman, Naura, dan Raka sendirian di tepi pantai. Arman memeluk Naura dengan erat, hatinya masih penuh dengan kekhawatiran, tapi juga rasa syukur karena mereka selamat dari ancaman. Namun, Arman tahu bahwa kehidupan mereka di desa ini tak bisa lagi dilanjutkan. Dunia manusia dan laut tidak bisa disatukan dengan mudah. Setidaknya belum. "Kita harus pergi, Naura," bisik Arman dengan berat hati. Naura menatap Arman, air mata menggenang di matanya. Tapi ia tahu bahwa suaminya benar. Raka, yang kini berdiri di antara mereka, mengangguk setuju. "Aku siap," katanya pelan. Dengan berat hati, Arman,
Naura, dan Raka meninggalkan rumah kecil mereka di tepi pantai. Mereka menuju ke lautan, tempat Naura dan Raka berasal. Meskipun Arman adalah manusia, ia memilih untuk tetap bersama keluarganya. Bahkan jika itu berarti meninggalkan dunia yang ia kenal. Ketika mereka berenang bersama ke dalam laut, Naura merapal mantra yang memungkinkannya kembali ke bentuk semula sebagai putri duyung. Raka, dengan senyuman lega, berenang bebas di samping mereka. Arman tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari kehidupan baru di dunia laut yang penuh misteri. Meski ia meninggalkan daratan, cinta yang ia miliki untuk Naura dan Raka akan selalu membimbingnya, dimanapun mereka berada. Di bawah kilauan cahaya bulan di atas laut yang tenang, mereka bertiga menghilang ke dalam kedalaman, menuju takdir baru yang menanti di dasar samudera. Di laut yang luas dan dalam, cinta mereka akan terus hidup, tak terikat oleh batasan dunia manusia maupun dunia laut. Cinta yang menyatukan dua dunia berbeda, menghadapi tantangan yang tak terbayangkan, tapi tetap kuat melampaui segalanya.